lovers, welcome back ke Munix Channel. Welcome back ke channel yang paling menarik, unik, dan menyenangkan. Yeay, Kak Fitri Mawar di sini. Sekarang Kak Fitri mau bahas apa ya? Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dulu. Yeay, kali ini Kak Fitri mau bikin video tutorial. Tutorial apa? Tutorial bikin permen enak banget. Pokoknya unik banget dan diimpor dari Jepang. Kak Fitri suka banget sama barang-barang unik dari Jepang. Apa itu? Yeay, ini dia. Kak Fitri mau bikin Poppin Cooking by Kraci yang versi ramen. Wow, ini keren banget kan. Sebenarnya Kak Fitri udah bikin 2 video Poppin Cooking sebelumnya. Kalian udah pada nonton belum? Yang bikin melon pan, yang bikin makanan festival Matsuri, jangan lupa ditonton ya. Sekarang Kak Fitri mau bikin ramen. Berhubung kemarin banyak banget slimers yang bikin slime ramen seperti ini, sekarang Kak Fitri mau bikin versi Poppin Cooking. Lihat, realistik banget kan. Ini depannya, ini belakangnya. Wow, Kak Fitri kok bahasa Jepang semua. Gak apa-apa kok bahasa Jepang semua, tapi lihat ada gambarnya. Ini tuh mempermudah kalian meskipun kalian gak ngerti bahasa Jepang atau tulisan kanji kayak gini. Hehe. Dan jangan khawatir juga, ini tuh meskipun gak ada label halalnya, tapi ini dibuat tanpa mengandung babi. Jadi ini aman banget. Let's start. Pertama-tama ada yang harus kalian siapkan, yaitu air minum masak dan gunting. Yeay, mari kita mulai. Pertama-tama kita keluarkan dulu dari kemasannya. Kita gunting pas garis ini biar nggak kegunting dalamnya. Kita keluarkan. Wow, wah, lihat isinya lengkap banget. Ada serbuk-serbuknya, ini serbuk orange, serbuk coklat, ada tusuk gigi juga, ada serbuk biru dan merah. Terus ada garpu, ada cetakan, dan ada ini kayaknya bahan permen gitu yang udah jadi, dan cetakan utamanya. Setelah itu kita gunting cetakan menjadi 4 bagian mengikuti garis ini nih. Tuh, 4 bagian kita gunting. Hati-hati ya mengguntingnya. Kalau kalian beli Poppin Cooking dan kalian gak ngerti bikinnya, kalian nonton aja video Kak Fitri. Hehe. Setelah digunting jadi 4 bagian, kita gunting lagi bagian ini, tuh mengikuti garis. Lalu gunting yang bulat ini mengikuti garis juga, tuh ada garisnya sampai sini. Setelah menyiapkan peralatannya, kita mulai ke proses pembuatannya. Nomor 1, ini lihat tuh. Bikin cetakan bulat-bulat 2 pieces. Bahannya ini dan dicetak sebesar 2 bulatan ini. Pakai cetakan ini ya. Ini dia bahan permennya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Kak Fitri udah cuci tangan. Ambil sedikit. Sebesar ini ya bulatannya. Lalu dibulat-bulat. Tuh, menyenangkan sekali ya. Ini bagus banget loh. Kraci Poppin ini tuh jadi melatih kreativitas anak. Tuh, udah jadi 2 pieces bola. Selanjutnya tahap nomor 2, kita akan membuat gyoza. Gyoza tuh ini tuh. Jadi tadi kan ada permennya, sisanya segini. Jadi sisa permennya dibagi 2 dan dicetak bulat-bulat di sini. Dipipihkan begitu. Ini bagi 2. Bagi 2 yang sama ya. Tuh. Bulat-bulat dulu. Terus tempel di sini. Cetak sampai sebesar bulat ini ya. Tuh, bulatan pertamanya udah jadi. Sekarang kita siapkan cetakannya. Ini tuh cetakan gyoza, lucu banget kan? Nanti tuh bakal dilipat kayak gini tuh. Kayak pastel, kue pastel gitu. Kita ambilnya kayak gini. Hati-hati ya. Kayaknya nempel banget nih. Tuh, nempel banget. Kita tempel di cetakannya seperti ini. Lalu tekan-tekan. Menyenangkan sekali.
Ini isiannya kita masukkan ke sini. Look. Wow. Nah, setelah rapi kita lipat. Kayaknya kepenuhan deh. Kita coba ya. Kita lipat ya. Penuh. Tekan-tekan di sini biar nyatu. Setelah ditekan-tekan kita buka. Lihat cantik banget. Langsung keluar di tengah. Wow, oh my god, orang Jepang benar-benar kreatif ya. Tuh, satu gyoza jadi, isian warna merah. Cetak lagi. Sekarang kita masukkan serbuk birunya untuk isian kedua. Semuanya ya, kayak tadi. Biar tidak mubazir. Ini enggak warna biru sih. Berhubung di gambarnya ada bola-bola hijau ini dan tidak ada lagi bahan untuk bola-bola hijau ini, Kak Fitri mau ambil dari sini nih. Tuh, Kak Fitri mau ambil dari sini yang hijau-hijaunya tuh. Ini masih nempel ke bawah. Kita keluarkan, paksa. Ya, tuh, keluar juga. Yeay. Berhubung gak dikasih piring, aku gak tahu kenapa. Jadi aku siapkan piring kertas ini. Tuh, gyozanya udah jadi 2 piece. Sekarang tahap selanjutnya kita akan membuat kuah ramennya. Itu dengan menggunakan mangkok ini, mangkok ramennya. Lalu serbuk warna coklat. Dan untuk mengaduknya kita menggunakan garpu. Di Keraci yang versi ini tidak menggunakan sendok pengukur. Jadi batas airnya menggunakan batas ini. Masukkan air sebanyak batas ini ya. Kita pakai sendok ini untuk memasukkan air biar nggak tumpah. Tuh. Pas sampai garis. Sekarang kita masukkan serbuk kaldunya. Tuh. Aduk. Tuh, kuah ramennya udah selesai. Sekarang kita akan membuat mie ramennya. Untuk membuat mie ramennya, pertama-tama kita siapkan dulu alat mencetak mie-nya. Plastik ini nih. Tuh, ujungnya dilubangi pakai tusuk gigi. Tuh. Cara melubanginya kayak gini tuh. Ujungnya ditusuk sampai keluar tuh. Untuk membuat adonan mie ramennya, kita siapkan cetakannya. Lalu serbuknya, serbuk yang kuning ini, garpu, dan air. Seperti biasa kita siapkan dulu air sebanyak batas garis ini. Sekarang kita masukkan serbuk kuningnya. Tuh. Lalu kita aduk pakai garpu. Pelan-pelan sampai rata ya. Tuh, adonan pastanya udah jadi tuh kayak gini. Lalu kita masukkan ke plastik yang tadi udah kita lubangi, atau kita masukkan semuanya ya, pelan-pelan. Tuh, masuk. Tuh, ini udah masuk semuanya. Tutup kayak gini sambil tarik-tarik ke ujung sini ya, tapi jangan sampai keluar dulu. Sekarang kita masukkan ke dalam kuah membentuk mie gitu. Ini menyenangkan banget. Ini putar-putar dulu ya. Wow, mie ramen. Tuh, kayaknya segini aja deh kepenuhan. Yang terakhir kita akan membuat telur dan uzumakinya. Tuh, dicetak kayak gini. Ini cetakan telur dan uzumakinya ya. Ini dicetak ke sini ya. Tuh, membentuk uzumaki. Wah, lengket sekali ini. Kita bikin telurnya. Bentuk telur ya. Udah dicetak, kita keluarkan, tekan dari bawah ya. Nah, telurnya lucu banget, kelihatan nggak? Silau ya. Lalu ini telurnya dihias kuningnya pakai yang ini, sisa mie tadi. Sini. Silau banget ya. Tuh. Kuning telurnya lucu banget. Tuh, jadi telur. Nah, kelihatan tuh spiralnya. Ini. Ya. Agak susah. Uzumaki spiral. Kalau di aslinya ini tuh terbuat dari ikan. Ini kayak
kotak-kotak gitu. Sekarang mari kita hias. Tuh, ini si mangkoknya udah Kak Fitri gunting biar menyerupai mangkok. Kita masukkan gyozanya dulu. Tuh, cantik banget. Sekarang telurnya. Wow, mirip banget. Berhubung Kak Fitri menyisakan bulatan hijau ini buat hiasan kayak bawangnya, kita masukkan. Realistik banget, lihat. Mirip banget. Kita sajikan. Di negeri Sakura di Jepang terdapat makanan enak banget yang kenyal-kenyal, gurih, dan ada versi pedasnya juga. Apa itu? Selamat datang di kedai ramen Muni. Wah, sepertinya enak sekali. Tadakimasu. Mie-nya. Ini Kak Fitri makan beneran loh, karena ini terbuat dari permen. Mari makan. Mie-nya benar-benar kayak mie, cuman manis. Jadi rasa-rasa citrus gitu. Dan kuahnya pun rasanya citrus. Jeruk-jeruk gitu, enak banget. Ini manisnya pas, nggak enak gitu. Terus kita makan uzumakinya dulu yuk. Kita makan. Ini juga permen. Mirip-mirip sama permen subus. Rasanya rasa jeruk juga. Gyozanya enak banget. Lihat isinya. Isinya ada efek-efek dinginnya gitu. Jadi surprise banget pas dimakan. Kita makan yang satunya lagi. Sama aja sih kalau menurut Kak Fitri. Beda dikit, ini lebih kayak ada meledak apa gitu. Ini sih semua jadi kayak rasa citrus semua, rasa jeruk itu. Selesai. Gimana menurut kalian? Ini unik banget kan? Realistik banget, lihat mie-nya. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Menarik banget. Kalau kalian mau tahu Kak Fitri beli di mana, cek Instagram Kak Fitri di Fitri_Mawar. Bisa kalian lihat juga di description box. Jangan lupa giveaway masih berlangsung. Ikutan, cepet ikutan. Pengumuman pemenang akan diumumkan tanggal 13 Juli. Jadi keep aktif terus, karena Kak Fitri bakal pilih orang yang paling aktif di Instagram dan di YouTube. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Diklik juga loncengnya supaya kalian dapat notif dari aku. See you in the next video. Bye.